Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyatun Nasibah, nomor induk mahasiswa 2002021100081 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah C, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ingkar as-sunnah. Yang pertama, apa itu ingkar as-sunnah? Secara etimologis, ingkar as-sunnah terdiri dari dua kata, yakni ingkar dan as-sunnah. Ingkar adalah tidak mengakui dan tidak menerima, sedangkan as-sunnah adalah perjalanan yang diikuti. Pengertian secara terminologis, ingkar as-sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Yang kedua, siapa saja mereka yang dikenal sebagai mungkir al-sunnah? Beberapa tokoh ingkar as-sunnah diantaranya yang pertama, Taufik Siddiqi dari Mesir. Yang kedua, Rosyad Khalifah dari Mesir. Yang ketiga, Ghulam Ahmad Parwas dari India. Yang keempat, Qasim Ahmad dari Malaysia. Dan tokoh-tokoh ingkar as-sunnah dari Indonesia diantaranya yaitu yang pertama Abdurrahman, yang kedua Muhammad Irham, yang ketiga Sutarto, yang keempat Lukman Sa'ad, dan yang kelima Nazwar Syamsu. Mereka berasal dari Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga, mengapa mereka sampai pada keyakinan itu? Mereka yakin dengan adanya ingkar as-sunnah terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, salah paham terhadap penafsiran Al-Quran. Yang kedua, terkait dengan adanya larangan Nabi yang menguatkan bahwa hadis tidak boleh ditulis. Yang ketiga, mereka angku dan gengsi. Keempat, kapan hal itu terjadi? Ingkar as-sunnah terjadi pada dua masa. Yang pertama, masa ingkar as-sunnah klasik terjadi pada abad ke-1 Hijriah. Yang kedua, masa ingkar sunnah modern terjadi pada abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah. Yang kelima, di mana peristiwa itu terjadi? Ingkar sunnah klasik muncul pertama kali diperkirakan di Basra, Irak. Sedangkan ingkar as-sunnah modern muncul pertama kali diperkirakan di Kairo, Mesir. Dan yang keenam, bagaimana ingkar al-sunnah itu muncul dan bertahan? Ingkar al-sunnah muncul sebagai kelompok kecil atau sempalan saja dalam sejarah perkembangannya. Sedangkan ingkar al-sunnah dapat bertahan karena dua argumen. Yang pertama, argumen nakli. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya keterangan lain termasuk sunnah. Ayat yang memperkuatnya yang pertama, Quran Surat An-Nahl ayat 89 dan Quran Surat Al-An'am ayat 38. Yang kedua, argumen akli. Mereka tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.